Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sheila Piccoli, mahasiswa semester 6, Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 1923035. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pengertian. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Menurut cendekiawan Muslim Quraisy Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a, yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Al-Quran yang berarti bacaan. Kemudian, pengertian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan dalam beberapa ayat bahwa Al-Quran merupakan bacaan, antara lain seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Kemudian dalam ayat yang lain yaitu Quran Surah Al-Hijr ayat 87 yang artinya, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Kemudian pengertian yang ketiga, secara istilah. Secara istilah, para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya dinilai ibadah. Nah, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pertama, Al-Quran merupakan kalamullah, artinya bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, malaikat, atau makhluk lainnya, tetapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal yang luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir, artinya riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Keempat, membacanya merupakan ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya, dan semakin sering membaca, maka semakin meningkat imannya. Yang selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran. Yang pertama, A adalah fungsi Al-Quran dalam Islam. Fungsi yang pertama adalah sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Dan yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Nah, di dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Fungsi yang kedua adalah fungsi bagi kehidupan manusia. Fungsi yang pertama dalam kehidupan manusia yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah atau pemimpin. Nah, agar manusia dapat melaksanakan misi tersebut dengan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai pedoman. Yang kedua, fungsinya sebagai al-huda atau petunjuk. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 seperti yang saya bacakan tadi, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan yang terakhir yaitu petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kemudian fungsi bagi kehidupan manusia yang ketiga adalah Al-Furqan atau pembeda. Fungsi Al-Quran sebagai pembeda adalah Al-Quran dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan salah. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik, dan yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk.
Selanjutnya kita masuk pada hadis. Yang pertama adalah pengertian hadis. Secara bahasa, hadis artinya baru, tidak lama, ucapan, dan cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan, sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Dan yang kedua adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran, kemudian merinci ayat Al-Quran yang mujmal atau global, dan yang ketiga menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan di dalam materi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.